Kaitan dengan spesifikasi, kemudian target pasar lebih jauh lagi, pertanyaan saya langsung ke isu yang pada saat ini sedang terjadi atau masalah yang saat ini sedang terjadi, yaitu banjir. Ya, Tanggapannya gimana nih sebagai produsen motor listrik? Apakah bisa meyakinkan masyarakat bahwa motor listrik ini bukan bisa dikatakan akan mengalahkan motor fosil ya, cuman kira-kira untuk pengetahuan pemirsa CNBC Indonesia, motor listrik ini kalau menempuh banjir tuh seperti apa sih, Mas? oke. Aman. Karena sebetulnya bahkan dalam beberapa hal lebih aman dari motor bensin. Kenapa? Karena nggak ada knalpot yang bisa kerendam. Motor bensin itu kan bakal mati kalau kerendam banjir knalpotnya terus udah tuh. Ya. Kalau motor listrik, apalagi motor kita, itu semua bagian yang bisa terkena air di bawah sudah tersertifikasi IP67. IP67 itu waterproof. Ah, Ya, jadi kurang lebih sama kayak HP kita. HP kita juga sekarang kalau kerendam sudah aman kan. betul. Jadi buat motor listrik juga sama. Oke, Gitu. baik. Itu mewakili pertanyaan netizen ya, siapa tahu mungkin masyarakat sudah mulai ingin bergeser ya karena itu banjir tadi sudah tidak terhindarkan bahkan masuk ke rumah begitu. Nah, Benar. menurut Anda atau menurut Maka Motors, infrastruktur di Indonesia sudah cukup memadai untuk masyarakat shifting ke arah kendaraan listrik seperti yang didorong-dorong oleh pemerintah sendiri? Menurut kami untuk motor cukup. Kenapa? Karena hampir semua rumah sudah punya listrik. Gitu. Jadi kalau untuk motor sama mobil bedanya baterainya kan jauh lebih kecil. Motor itu mungkin kurang dari 1/10-nya ukuran baterai mobil. Artinya daya yang kita butuhkan untuk ngecas motor itu sebetulnya lebih kecil juga. Charger bawaan motor kami itu 500 watt. Sengaja memang kita bikin agak kecil supaya kalau di rumah 900 watt dia tidak bikin jepret. Gitu. Jadi selama rumahnya ada listrik 900 watt sih minimum. Tapi kebanyakan dari data memang 96% lebih setahu kita sudah 900 watt. Itu aman untuk bisa pakai charger kita. Bahkan di beberapa daerah yang kita dengar ada beberapa daerah di mana BBM itu mahal gitu kan. Mungkin mereka lebih susah nyari BBM, harus belinya dari eceran. Di eceran itu 1,5 liter bisa 40.000. Sedangkan dibandingkan listrik itu jauh sekali penghematannya gitu. Jadi memang kalau menurut kita pada akhirnya kembali ke alasan orang Indonesia akan pindah ke motor listrik, yaitu memang mencari penghematan biaya operasional. Gitu. Oke, mencari penghematan biaya operasional, tapi bisa dirasakan kalau akhirnya unitnya sudah dimiliki dan juga sudah digunakan terlebih dahulu, Mas. Sudah pasti. Kalau dibandingkan unit per unitnya masih agak lebih mahal kendaraan listrik. Oke, baik. Tergantung. Pertanyaan saya selanjutnya mungkin saya masih menanyakan begitu, kenapa akhirnya Maka Motors launching istilahnya masuk ke pasar Indonesia di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Kita tahu pada saat ini sedang inflasi, kemudian juga rupiah kita juga sedang lemah begitu terhadap dolar Amerika Serikat, terutama tadi Mas Dito juga bilang bahwa masih ada barang-barang atau komponen-komponen yang masih impor, itu kan artinya sangat bergantung terhadap mata uang asing begitu. Kenapa akhirnya Maka Motors masuk di momen-momen yang justru menantang ini, Mas? Ya. Apakah mungkin memanfaatkan momen di mana masyarakat sedang krisis kepercayaan terhadap salah satu distributor BBM atau seperti apa? Kalau soal momen sih memang kita nggak selalu bisa pilih gitu kan. Karena kita juga nggak bisa ngontrol kondisi-kondisi di luar dan lingkungan kita, terutama lingkungan makro gitu. Jadi yang kita biasa lakukan adalah mitigasi gitu dari sisi kita. Nah, sebetulnya dengan kondisi ekonomi sekarang, kalau kita lihat memang pain point utama dari masyarakat adalah memang soal biaya, gitu kan. Jadi pada akhirnya kembali lagi ke yang saya bilang tadi, yaitu alasan motor listrik harus untuk bisa menghemat biaya. Betul. Apalagi dengan kondisi di mana sekarang biaya BBM mungkin susah diprediksi, gitu kan. Kadang naik juga, apalagi kalau misalnya lagi susah cari BBM. Itu sebetulnya kalau menurut kita in the long run memang tren yang akan mendorong masyarakat untuk pindah ke listrik, baik ada subsidi maupun tidak ada subsidi. Karena pada akhirnya mengurangi ketergantungan terhadap BBM itu penghematan operasional untuk masyarakat, tapi juga sebetulnya untuk pemerintah karena kita akan jadi mengurangi belanja untuk subsidi BBM. Gitu. Oke, itu nanti panjang lagi ya Mas ya kalau kita dialog berkaitan dengan itu. Mungkin dari Maka Motors sendiri di tahun 2025, tahun pertama melantai di Indonesia. Kira-kira target penjualannya hingga akhir tahun berapa banyak, Mas? Ya, kita ngejar 15.000 per tahun ini. Pasar penjualan motor di Indonesia itu totalnya 6 juta unit per tahun. Jadi kalau dibandingkan dengan itu rasanya tidak terlalu besar, tapi memang kenyataannya market motor listrik itu sendiri masih sangat kecil. Jadi kalau kita lihat data tahun kemarin, mungkin sekitar 1% dari seluruh penjualan motor. Dibandingkan dengan mobil, mobil itu sudah di 5% tahun kemarin.
Jadi memang penetrasinya nih masih ketinggalan dibanding mobil. Sebetulnya kalau kita bisa genjot penetrasi motor listrik minimum sampai sama aja dengan mobil, itu peningkatan ukuran marketnya tuh cukup besar gitu. Jadi harapan kita sih supaya tahun ini masyarakat juga tertarik dengan value proposition yang kita tawarkan, which is ya selain motornya paling enak, juga memang menghemat biaya operasional dengan kondisi ekonomi yang seperti ini.